Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Hanifan dengan NPM 221276 dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya ingin memenuhi UTS Sosiologi Hukum. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Dalam sosiologi hukum, perhatian utama diberikan pada studi tentang bagaimana norma-norma hukum terbentuk, diterapkan, dan berubah di dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga membahas tentang bagaimana institusi-institusi hukum seperti sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya beroperasi di dalam masyarakat, serta berbagai isu sosial seperti kejahatan, pengadilan, dan hak asasi manusia, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi dan dihasilkan oleh isu-isu sosial tersebut. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dihasilkan oleh masyarakat. 1. Dasar-dasar sosial dari hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum mengkaji dasar-dasar sosial yang berlaku dalam hukum, seperti Pancasila di Indonesia. 2. Proses membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum mengkaji masyarakat Sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, seperti proses pembuatan peraturan dan kebijakan. Lalu, perbedaan kajian sosiologi hukum dan sosiologi jurisprudensi. Sosiologi hukum dan sosiologi jurisprudensi adalah dua kajian yang memiliki fokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, terdapat juga beberapa perbedaan penting antara kedua kajian tersebut. Dalam hal pendekatan, sosiologi hukum menganalisis hukum sebagai gejala sosial, sedangkan sosiologi yuridis menganalisis hukum dari perspektif sosiologis. Tujuan dari sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang hukum, sedangkan sosiologi yuridis mengkritik dan mereformasi sistem hukum. Lalu ada fokus dari sosiologi hukum, bagaimana hukum dibentuk dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Sedangkan sosiologi yuridis, bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan politik. Lalu ada objek utama kajian sosiologi. 1. Interaksi sosial. Bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Struktur sosial. Bagaimana manusia terorganisir dalam kelompok-kelompok sosial, seperti keluarga, komunitas, dan masyarakat. 3. Proses sosial. Bagaimana perubahan terjadi dalam masyarakat, seperti perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Karakteristik kajian sosiologi. 1. Pemahaman tentang manusia sebagai makhluk sosial. Sosiologi mengkaji tentang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari yang namanya. 2. Pemahaman tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. 3. Pemahaman tentang hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum dapat mempengaruhi gejala-gejala sosial seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. 4. Pemahaman tentang hubungan antara hukum dan lingkungan fisik dan sosial.
Sosiologi hukum mengkaji bagaimana lingkungan fisik dan sosial dapat mempengaruhi kehidupan manusia, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi dan dihasilkan oleh lingkungan tersebut. Kedudukan sosiologi hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum. 1. Sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan dasar. Sosiologi hukum termasuk dalam ilmu pengetahuan dasar hukum yang memberikan landasan teoritis untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya. Sosiologi hukum membantu para ahli hukum untuk memahami bagaimana hukum dibentuk oleh faktor-faktor sosial, bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. 2. Sosiologi hukum sebagai jembatan antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Sosiologi hukum bertindak sebagai jembatan antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Sosiologi hukum menggunakan teori dan metode dari ilmu sosial untuk mempelajari hukum dan fenomena sosial yang terkait dengan hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum membantu menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial. 3. Sosiologi hukum untuk mengembangkan kebijakan hukum. Sosiologi hukum dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian sosiologi hukum dapat membantu pembuat kebijakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Lalu ada kontribusi kajian sosiologi hukum dalam pengembangan teori. Kajian sosiologi hukum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum di bidangnya. 1. Teori tentang efektivitas hukum. Kajian sosiologi hukum membantu menjelaskan mengapa beberapa hukum lebih efektif daripada hukum lainnya. Sosiologi hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi hukum, tetapi juga pada faktor sosial, seperti budaya, ekonomi, dan politik. 2. Teori tentang akses terhadap keadilan. Kajian sosiologi hukum membantu menjelaskan mengapa beberapa orang memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan daripada orang lain. Sosiologi hukum menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, gender, dan ras. 3. Teori tentang perubahan sosial dan hukum. Kajian sosiologi hukum membantu menjelaskan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum dapat merespon perubahan sosial. Sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak statis tetapi selalu berubah seiring dengan perubahan sosial. Mengenal teori-teori yang dikembangkan oleh perintis sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum di berbagai bidang. 1. Ada teori evaluasi hukum dikembangkan oleh Henry Maine. Teori ini melihat hukum sebagai produk evolusi sosial. Hukum menurut Maine berkembang dari aturan-aturan sederhana dan tidak tertulis dalam masyarakat primitif, menjadi sistem hukum yang kompleks dan tertulis dalam masyarakat modern. 2. Teori anomi. Robert Merton mengemukakan teori ini untuk menjelaskan deviasi dan perilaku kriminal. Anomi menurut Merton terjadi ketika ada kesenjangan antara tujuan sosial yang diinginkan dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak dapat mencapai tujuan sosial melalui cara yang sah, mereka mungkin beralih ke perilaku deviasi. 3. Teori labeling. Howard Becker menitik beratkan pada bagian label deviani, melekat pada individu dan dampaknya. Teori ini menjelaskan bahwa proses labeling dapat memicu stigma dan diskriminasi, serta memperkuat perilaku
Deviasi. Perilaku deviasi mengacu pada tindakan atau pola perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Manfaat mempelajari sosiologi hukum. Satu, memahami hukum dan konteks sosial. Memahami bagaimana hukum dibentuk oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Dengan mempelajari sosiologi hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum bukan hanya seperangkat aturan yang abstrak, tetapi juga produk dan interaksi sosial dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dua, meningkatkan kemampuan analisis hukum. Dengan mempelajari sosiologi hukum, kita dapat mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang hukum dan melihat bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial. Tiga, mengembangkan keterampilan praktis. Sosiologi hukum juga dapat membantu kita mengembangkan keterampilan praktis yang berguna dalam berbagai bidang seperti penelitian hukum, penyuluhan hukum, serta pembuatan kebijakan hukum. Empat, meningkatkan kesadaran sosial. Membantu kita meningkatkan kesadaran tentang bagaimana isu sosial dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 5. Memperkaya wawasan dan pengetahuan. Mempelajari sosiologi hukum dapat membantu kita memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.